Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang laporan laba rugi dan informasi terkait yang beranggotakan 1. Alifia Hamidah dengan NIM P3822002. Lalu ada Audi Della Mustika dengan NIM P3822007. Lalu ada Devi Nur Rahman dengan NIM P3822012. Lalu ada saya, Febiana Indita Dila Pramesti dengan NIM P3822021. Lalu yang terakhir ada Intan Maharani dengan NIM P3822026. Laporan laba rugi dan informasi terkait dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua ada format laporan laba rugi, yang ketiga ada pelaporan dalam laporan laba rugi, yang keempat ada masalah pelaporan lainnya. Kegunaan dari laporan laba rugi, yang pertama mengevaluasi kinerja masa lalu, yang kedua memprediksi kinerja masa depan, yang ketiga membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Keterbatasan dari laporan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat diukur secara tepat. Yang kedua, pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Audila. Kualitas laba. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan untuk memenuhi atau mengalahkan ekspektasi pasar, sehingga harga pasar saham meningkat dan nilai kenaikan kompensasi manajemen. Kualitas laba akan berkurang jika hasil manajemen laba pada informasi yang berkurang berguna untuk memprediksi laba masa depan dan arus kas. Next. Unsur laporan laba rugi. Pendapatan. Pendapatan yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Elemen of the income statement. Laba meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan, aktivitas norma perusahaan. Keuntungan mungkin atau mungkin tidak timbul dari aktivitas norma. Akun pendapatan yaitu ada penjualan, pendapatan biaya, pendapatan bunga, pendapatan dividen, sewa pendapatan. Akun keuntungan yaitu ada keuntungan atas penjualan aset jangka panjang dan keuntungan sebelum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual. Unsur laporan laba rugi. Beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depresiasi aset atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Contoh akun beban, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Elemen of the income statement. Beban mencakup biaya dan kerugian. Beban yaitu aktivitas norma perusahaan, kerugian yaitu mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas norma. Akun beban yaitu ada beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban bunga, beban sewa, beban gaji. Dan akun kerugian yaitu ada kerugian biaya restrukturisasi, kerugian dengan penjualan aset jangka panjang, dan kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifia Hamidah. Unsur laporan laba rugi. IFRS membutuhkan minimal item berikut dalam laporan laba rugi. Pendapatan, beban pajak, beban keuangan,
Bagian keuntungan atau kerugian dari joint venture yang tercatat menggunakan metode ekuitas, laba rugi setelah pajak dan pemberhentian usaha, pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan atau pelepasan aset setelah pajak pada usaha yang dihentikan, bagian dari total, yaitu laba setelah pajak atau penghentian operasi. Keuntungan setelah pajak atau kerugian diakui pada pengukuran ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset kelompok pembuangan yang merupakan operasi yang dihentikan. Dan yang terakhir, laba rugi bersih. Komponen pertengahan, secara umum dalam laporan laba rugi, perusahaan menyajikan beberapa atau semua bagian dan total. Hal-hal berikut. 1. Bagian penjualan atau pendapatan. 2. Bagian harga pokok penjualan. 3. Beban penjualan. 4. Beban administrasi dan umum. 5. Pendapatan dan beban-beban lain. 6. Beban pendanaan. 7. Pajak penghasilan. 8. Usaha yang dihentikan. 9. Kepentingan pemegang atau saham minoritas. 10. Laba per lembar saham. Sebagai berikut gambaran yang termasuk semua item utama dalam daftar di atas kecuali untuk operasi dihentikan. Sebagai berikut contoh laporan keuangannya. Ringkasan penyajian lebih luas dijumpai dalam praktek. Berikut contoh laporan keuangannya. Laba kotor dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dengan hasil penjualan bersih. Pengungkapan pendapatan penjualan bersih berguna. Pendapatan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lainnya. Analis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Maharani. Selanjutnya, pendapatan usaha. Tercermin dari laba kotor, dikurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan pengeluaran. Menyoroti pengaruh kegiatan bisnis biasa. Digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Perubahan akuntansi dan kesalahan. Perubahan dalam prinsip akuntansi. Perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Penyesuaian yang berlaku surut. Penyesuaian efek kumulatif ke awal laba ditahan. Pendekatan menjaga komparabilitas termasuk perubahan dari FIFO ke rata-rata cost. Perubahan dari persentase kontrak ke penyelesaian kontrak. Next. Perubahan estimasi diperhitungkan dalam periode perubahan dan periode mendatang. Tidak ditangani secara retrospektif, tidak dianggap kesalahan. Contoh termasuk umur manfaat dan nilai sisa aset tetap, penyisihan piutang tak tertagih, persediaan usaha. Perbaikan kesalahan. Hasil dari kesalahan matematika. Kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi. Pengawasan atau penyalahgunaan fakta. Koreksi diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan. Penyertaan saldo laba. Meningkat, laba bersih, perubahan dalam prinsip akuntansi, penyesuaian periode sebelumnya. Berkurang, rugi bersih, dividen, perubahan dalam prinsip akuntansi, penyesuaian periode sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi Nur. Selanjutnya, pembatasan saldo laba.
diungkapkan dalam catatan akuntansi, catatan atas laporan keuangan, dan sebagai laba ditahan. Pendapatan komprehensif. Semua perubahan ekuitas selama periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi pada pemilik termasuk semua pendapatan dan keuntungan, biaya dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih dan semua keuntungan dan kerugian yang memotong laba bersih tapi mempengaruhi ekuitas. Laporan laba rugi plus pendapatan komprehensif lainnya. Keuntungan dan kerugian atas efek yang tersedia untuk dijual yang belum direalisasi. Keuntungan dan kerugian mata uang asing, terjemahan, ditambah yang lain dilaporkan di ekuitas. Selain pendapatan komprehensif diperlukan, yaitu umumnya terdiri dari yang pertama pembagian saham biasa, yang kedua pembagian agio saham biasa, yang ketiga laba ditahan, dan yang terakhir adalah saldo dari akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya, laporan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode. Yang pertama adalah pendapatan komprehensif tahun berjalan, yang kedua kontribusi penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Yang terakhir adalah rekonsiliasi nilai tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.